Bi, di mana papi dan mami? Tanya seorang laki-laki yang kini ia tengah duduk sendirian di meja makan yang besar dan panjang, sembari mengunyah nasi goreng. Maaf Den, Tuan dan Nyonya sudah berangkat sebelum Raden bangun, jawab salah satu ART yang bekerja di rumahnya, yaitu Bi Ija dengan gugup. Bi Ija adalah salah satu ART yang sudah lama bekerja di rumahnya, bahkan sebelum ia lahir ke dunia ini. Berkat kesetiaan dan kejujuran Bi Ija, sudah dianggap seperti keluarga. Oh, aku berangkat dulu ke sekolah. Terima kasih Bi, nasi gorengnya enak, ujarnya berpamitan pada Bi Ija setelah menghabiskan sarapan yang dibuat oleh Bi Ija. Sedangkan Bi Ija ia menghela nafasnya lega. Antara rasa lega dan kasihan, ia melihat anak dari majikannya itu. Ia tampak kesepian terlihat jelas dari matanya. Maka dari itu Bi Ija selalu mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu pada anaknya. Pagi ini Adiba sudah siap dengan perlengkapan sekolahnya. Baju batik khas SMA Lawrence Royal School, rok putih dan kerudung segitiga putih. Ya, memang ini adalah sekolah Go Internasional. Tapi tetap saja sekolah ini mengunggulkan budaya Indonesia, salah satunya batik. Hari ini adalah hari kedua Adiba bersekolah di sana. Suasana pagi ini seperti biasanya, penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan. Ma, Pa, Bilkis, Adiba berangkat dulu ya ke sekolah, takut telat. Hehehehe. Pamitnya sembari mencium kedua tangan orang tuanya secara bergantian, dan Bilkis mencium tangan Adiba. Assalamualaikum, ujar Adiba setelahnya ia berjalan keluar dari rumahnya. Waalaikumsalam, jawab Mama, Papa, dan Bilkis bersamaan. Bismillah, semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar, ujarnya pelan diiringi dengan senyum termanisnya. Setibanya di SMA Lawrence Royal School, Bruk, tanpa sengaja Adiba menabrak seorang lelaki yang berdiri di depannya. Adiba sempat terpukau dengan laki-laki tersebut. Bayangkan saja, siapa yang tidak terpukau melihat seorang pria yang berperawakan tinggi, berkulit putih, gagah, dan tampan pula. Dia begitu sempurna dan membuat banyak wanita tergila-gila saat melihatnya. Tapi tatapannya yang begitu dingin akan membuat siapa saja yang berhadapan dengannya merasa takut dan bergidik ngeri. Astagfirullah, Adiba mengucap istighfar. Adiba tersadar dan langsung saja mengalihkan pandangannya. Adiba segera meminta maaf dengan kepala tertunduk karena ia tidak berani menatapnya. Maaf, aku tidak sengaja menabrakmu, ujar Adiba terbata-bata dengan kepala menunduk ke bawah. Pria itu hanya diam dan pergi tanpa menghiraukan permintaan maaf Adiba. Adiba terus saja melihat punggung yang semakin menjauh. Adiba, kamu dari mana? Aku dari tadi nyariin kamu. Taunya kamu di sini. Adiba, kamu gak apa-apa kan? Tanya Felis yang sangat mengkhawatirkan Adiba. Adiba, kamu gak apa-apa kan? Tanya Felis lagi, karena tidak ada jawaban dari Adiba. Felis, iya aku gak apa-apa kok. Kamu udah selesai milih bukunya? Tanya Adiba. Udah nih, jawab Felis. Ya udah, yuk kita ke kelas sekarang, ajak Adiba yang diangguki langsung oleh Felis. Sesampainya di kelas, Adiba segera mengeluarkan alat-alat tulis yang akan ia gunakan untuk belajar. Adiba, kamu gak geras setiap hari pakai kerudung kayak gitu? Tanya Nesya tiba-tiba menatap bingung pada Adiba. Enggak kok, justru kalau aku gak pakai kerudung terasa panas, jawab Adiba sembari tersenyum manis menatap kedua sahabat barunya itu. Oh, kok bisa gitu ya? Ini hari kedua kamu bersekolah di sini. Apa kamu gak risih dengan gunjingan anak-anak yang lainnya? Kamu kan satu-satunya siswi yang memakai kerudung,
ujar Felis dengan raut wajahnya. Ia merasa tidak enak pada Adiba. Ia takut pertanyaannya itu akan menyinggung perasaan Adiba. Tetapi kalau tidak ia tanyakan langsung pada Adiba, ia akan terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Bisa dong, aku yakin kita semua bisa memakai kerudung. Asalkan kita ada niat untuk mencobanya. Lama-kelamaan akan terbiasa. Justru kalau kamu buka kerudung kamu itu, kamu pasti merasa seperti orang yang lagi telanjang. Jelas Adiba yang diangguki oleh keduanya, sembari membulatkan bibir alias mengatakan oh. Aku sih nggak masalah kalau mereka mau ngomongin aku atau ngejelekin aku. Itu sudah menjadi hak mereka. Setiap kita pasti punya penilaian masing-masing. Sambungnya. Luar biasa. Hati kamu sangat lembut, Adiba, ujar Nesha dengan matanya yang berbinar-binar, kagum atas jawaban Adiba. Hehehe, kamu bisa aja, ujar Adiba. Kalian bisa diam? Kalau mau ceramah sana di masjid, ini sekolah. Bubar sekarang juga, atau enggak gue patahin tulang leher kalian satu persatu, ujar teman sebangku Adiba. Adiba langsung memberikan kode pada Nesha dan Felis agar kembali ke bangku masing-masing. Lagi-lagi dia mengancamku dan kedua sahabatku. Tapi kenapa dia tidur di kelas lagi? Aku tanya aja nggak ya? Supaya rasa penasaran aku ini hilang, gumamnya sembari menatap intens teman sebangkunya itu. Kalau boleh tahu, kamu kenapa tidur di kelas terus? Emangnya kamu bergadang ya tadi malam? Tanya Adiba pada teman sebangkunya, sembari menggigit bibir bawahnya. Pasalnya teman sebangkunya tetap dengan posisi yang kemarin, meletakkan kepalanya yang bertumpuan pada kedua tangannya, serta tas ransel. Aduh, bodohnya diri kamu Adiba. Kenapa kamu tanya kayak gitu sih? Gimana kalau dia nanti ngamuk lagi? Tunggu, kayaknya dia gak jawab deh. Phew, syukurlah itu lebih baik, gumamnya di dalam hatinya. Jam pertama pun dimulai. Guru kini tengah mengabsen satu persatu muridnya. Hingga tersebutlah satu nama, Devran Xavier Alexander. Mendengar namanya dipanggil, ia langsung mengangkat tangannya, memberikan simbol bahwa ia ada di kelas. Sedangkan Adiba ia kini tengah manggut-manggut. Oh, jadi itu namanya, gumamnya di dalam hatinya. Xavier, kalau saya absen itu dijawab. Sudah berapa kali saya kasih tahu. Saya tidak suka ada murid yang tidur di jam pelajaran saya. Berdiri ke depan kelas, angkat kaki kamu dengan tangan menyilang menjewer telinga kamu sendiri, tegur guru itu dengan nada menahan emosi. Baiklah, dengusnya pasrah tanpa penolakan sedikit pun. Ia melangkah maju ke depan kelas dan mengikuti instruksi hukumannya itu. Adiba mengernyitkan dahinya dengan kedua bola mata yang membulat sempurna. Dia bukannya cowok yang tadi gak sengaja aku tabrak. Jadi teman sebangku, aku itu dia. Aduh, mati aku. Apa yang akan aku katakan padanya nanti? Apalagi tatapannya itu mematikan. Gumamnya kaget sembari menundukkan wajahnya dengan ekspresi wajah yang tidak dapat dijelaskan. Kring, bunyi bel istirahat kini menggema di seluruh penjuru sekolah SMA Lawrence Royal School, termasuk kelasnya Adiba. Murid-murid pun bersorak heboh. Bel istirahat itu ibaratnya panggilan surga. Ia ngantuk aja langsung segar saat mendengar bel istirahat. Setelah Bu Anggun keluar dari kelas, murid-murid pun berdesak-desakan menuju kantin. Cacing-cacing dalam perut mereka sudah berkoar meminta makan. Sementara Adiba dan kedua sahabatnya, Felis dan Nesha, menunggu kelas kosong dulu, baru mereka keluar. Malas berdesak-desakan. Ayo udah kosong itu, ajak Felis cempreng. Karena sudah kelaparan,
Gadis dengan rambut tersurai panjang itu langsung berjalan keluar kelas mendahului Adiba dan Nesha. "Hayu Adiba, tuh si kampret udah kelaparan," ajak Nesha sambil menarik tangan Adiba dengan dagu yang menunjuk Felis. Aku gak ikut ke kantin bareng kalian gak apa-apa kan? Soalnya aku bawa bekal dari rumah. Kalian berdua aja ya," ujarnya sembari menyengir. "Yah, Adiba gak asik deh. Ya udah deh, apa boleh buat kalau itu keinginan kamu. Aku ke kantin dulu ya, mau nyusul si kampret. Cepet amat dia menghilang," keluh Nesha sedikit kecewa karena mereka tidak bisa ke kantin bareng. Begitupun dengan Adiba yang merasa tidak enak dengan kedua sahabatnya itu. Ya bagaimana lagi coba, jika ia memaksakan ikut ke kantin, ia tidak punya uang untuk ia belanjakan. Hanya ada untuk ongkos pulang. Adiba tidak mau merepotkan kedua sahabatnya itu. Lagian ia juga sudah membawa bekal dari rumah. "Apa lo lihat-lihat? Mau gue colok mata lo itu," ujar Xavier ketus, sembari mengarahkan kedua jarinya tepat di depan matanya Adiba. Yang tidak sengaja mereka saling melempar pandang. Dengan cepat Adiba menggelengkan kepalanya dan melanjutkan makannya. "Cih, gadis ini apa dia lupa?" gumamnya di dalam hatinya berjalan keluar kelas meninggalkan Adiba seorang diri. Cowok dengan mata tajam dan hidung mancung itu masih setia menyandarkan punggung tegapnya pada tembok koridor kelas 10 IPS 3. Menunggu seorang gadis untuk keluar dari kelas sambil memainkan benda pipih dengan lambang apel di digit itu. Tak lupa dengan tangan kiri yang memasukkan ke dalam saku celana dan tas yang disampirkan di bahu sebelah kanannya, sambil melihat salah satu kontak yang sudah tersimpan di handphonenya. Memandangi foto profil seorang gadis dengan rambut panjang surai berwarna highlight dan hoodie pink dengan ukuran pas di tubuhnya. Terlihat sangat cantik dan anggun. Senyum yang merekah itu juga terlihat begitu manis, sedang bergaya di tengah-tengah tanaman bunga yang indah. Pandangannya beralih pada pintu kelas 10 IPS 3 yang sudah terbuka. Murid-murid pun berdesak-desakan ingin keluar. Matanya mencari Chelsea, kekasih tercintanya. "Halo baby, sudah lama ya kamu nungguin aku di sini?" gunjarnya pada lelaki itu. "Enggak kok, belum lama ini," jawabnya. "Wait, kenapa wajah kamu ditekuk lagi sih baby?" tanya gadis itu lagi. Biasalah nyokap dan bokap," jawabnya singkat. Yaudah, gak usah dipikirin. Bagaimana kalau sekarang kita having fun ke klub aja? Untuk ngilangin suntuk kamu supaya kamu kembali ceria. Setuju gak?" usulnya berbisik di telinga lelaki itu. "Kamu yakin dengan cara itu suntuk aku ini hilang?" tanyanya balik. "Tentu saja tuan mudaku yang tampan," jawab Chelsea. "Kalau kita ke klub berarti kita boleh sekolah lagi. Bagaimana dengan nyokap dan bokap kamu itu? Apa dia gak akan marah karena kamu sering bolos?" tanya Xavier pada Chelsea. "Tenang aja baby, bagaimana dengan kamu?" tanya Chelsea yang bergantian menanyakan pertanyaan yang sama pada Xavier. Mereka tidak akan pernah peduli. "Skoy, kita berangkat sekarang," ajaknya sembari merangkul pinggang kecil Chelsea layaknya seorang pengantin baru. "Adiba, kamu ngapain di situ? Ayo sini aku anterin kamu pulang," ujar Vano yang mengenakan mobil Lamborghini berwarna hitam menghampiri Adiba yang tengah menunggu bis. Gak usah Vano, aku gak mau merepotkan kamu. Aku bisa pulang naik bis aja, hehehe, tolak Adiba secara lembut. "Gak apa-apa, aku gak merasa direpotkan kok. Lagian aku yang nawarin untuk ngantar kamu pulang," ujar Vano meyakinkan Adiba. "Hehe, gimana ya?" ujarnya menggaruk tengkuk lehernya yang tertutup dengan kerudung. "Hehe, makasih ya tawarannya Vano, aku pulang naik bis aja," tolak Adiba lagi. "Oke, tapi lain kali aku gak mau kamu nolak tawaran aku lagi. Aku duluan ya Adiba. Kamu hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa hubungin aku. Aku siap jadi pahlawan kamu," ujar Vano. "Baiklah, kamu juga hati-hati ya di jalan,"
ujar Adiba sembari tertawa kecil, melambaikan tangannya pada Vano.